Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berhari Jumat untuk sahabat-sahabat semuanya. Ada sebagian yang kerja setengah hari, ada sebagian yang kerja full. Ya, itu tergantung kebijakan dari tempat kerja sahabat-sahabat. Oke, di pagi ini kita coba menjawab 3 pertanyaan yang sering sekali dipertanyakan, dan di situ kalau sampean ini nggak paham atau nggak tahu, efeknya luar biasa dan bahkan kerugian material yang pastinya untuk 3 ini memang sangat sangat fatal kalau sampean itu sampai percaya gitu loh. Oke, seperti biasa sebelum kita masuk ke 3 pertanyaan, kita seruput dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi pahit. Oke, yang pertama, pertanyaannya adalah balik ikut kompon, apakah bisa masuk lagi ke Malaysia? Nah, ini pastinya teman-teman yang sudah nggak betah di kampung halaman, karena ya paham-paham mungkin tidak mempunyai skill dan skill yang didapat dari Malaysia tidak bisa dikembangkan. Bisa juga menjadi faktor sahabat itu ingin kembali lagi ke Malaysia, ya, ataupun tabungannya sudah habis. Nah, untuk hal ini perlu dipahami secara jelas bahwasanya untuk seseorang yang sudah pernah ilegal di Malaysia, overstay, kemudian balik membayar denda, maka di situ sahabat adalah masuk ke senarai blacklist. Oke, silahkan dicatat. Nah, untuk blacklist kita ambil yang universal saja, yang biasa terjadi. Blacklist cara gampangnya dibagi menjadi 2, yaitu blacklist 5 tahun dengan blacklist umur hidup. Ciri-ciri blacklist 5 tahun yaitu bayar dendanya mahal. Ada yang 2.100, ada yang 1.100, ada yang 3.100. Nah, ini blacklistnya 5 tahun. Jadi sahabat tinggal menghitung saja. Kalau sahabat balik di tahun 2019 dan di saat ini sudah 2025, untuk yang blacklist 5 tahun, kalau tanya boleh masuk atau tidak, pastinya untuk data sudah hilang, bolehnya boleh, tapi di situ perlu dicatat juga kalau kamu masuknya tidak jelas, pastinya juga nanti berisiko kena tolak, karena untuk memasuk itu sangatlah ketat. Oke, dan untuk yang blacklist seumur hidup, pastinya jangan mencoba masuk secara resmi, karena nantinya akan buang energi dan buang duit lah. Kalau mau masuk mas, nyelundup. Nah, tapi segala risiko kamu harus tahu. Bisa juga nanti next sudah sampai di Malaysia nggak dibayar gaji, ataupun kena operasi, ataupun juga kalau ada apa-apa urusan kepentingan mau pulang sulit. Karena itu resiko dari orang kosong. Karena saya setiap membuka inbox pastinya ada, mas, tolong dibantu saya mau pulang secepatnya, tapi saya kosong. Nah, terus untuk prosedur orang kosong itu kalau membayar kompon harus memakan waktu. Tidak bisa seperti teman-teman yang mempunyai dokumen. Hari ini pulang bisa. Oke, itu untuk pertanyaan yang pertama. Dan pertanyaan yang kedua, kapan calling visa buka? Nah, untuk ini juga sebetulnya pastinya yaitu sebelum-sebelumnya adalah sahabat-sahabat yang ex TKI Malaysia tapi tidak bisa mengembangkan skill yang didapat. Mau tidak mau pengen masuk ke Malaysia lagi. Padahal untuk di saat ini, dari pengamatan kami, untuk sahabat-sahabat yang sebelum-sebelum ini untuk calling visa, itu yang biaya ditanggung sendiri itu mencapai 40 juta untuk pembuatan. Oke. Nah, untuk 40 juta kalau kamu kerja setahun, kalau gajinya pas-pasan, berat sekali. Karena setelah kamu kerja 9 bulan sudah dipapak ataupun sudah diharuskan untuk perpanjangan permit lagi. Dan perpanjangan permit di saat ini untuk yang ikut-ikut agent bukan murah. Ada yang sampai 4.500, bahkan 5.000 untuk yang medical door. Nah, coba bayangkan.
Nah, gitu loh. Jadi kalau sahabat-sahabat masih ingin merantau, bisa cari opsi negara lain. Kesini sudah tidak direkomendasikan. Oke, Bangla cakap. Oke. Dan untuk pertanyaan yang nomor 3, orang kosong bisa buat paspor kah? Nah, ini ladang basah bagi orang-orang yang memang berniatan untuk ngapusi teman-teman TKI. Sebetulnya hal ini itu banyak korbannya. Mau gimana? Wong saya buat konten nggak diperhatikan, dan bahkan ada yang, Mas, ada yang buat paspor online 1.500, ya wis kono bayaran. Kalau rugi ya syukur gitu kan. Karena KBRI juga sudah jelas di mana-mana negara di saat ini Indonesia mempunyai peraturan bahwasanya orang kosong, orang ilegal, orang yang tidak mempunyai dokumen tidak dibenar membuat paspor di luar negara. Titik. Melainkan hanya membuat SPLP untuk urusan kepulangan. Dan untuk yang diperbolehkan membuat paspor, perpanjangan dan sebagainya, yaitu orang-orang yang mempunyai izin tinggal, mulai dari sahabat yang memegang permit, visa pelajar, ataupun visa profesional, ataupun teman-teman yang mempunyai pas lawatan sosial jangka panjang, dan sebagainya. Jadi dalam 3 poin tersebut, yang pertama, orang kosong kalau sudah, untuk yang pertama, orang yang sudah kena kompon, memang mau masuk secara resmi tidak bisa dalam kurung waktu sesuai dengan masa berlaku blacklistnya. Kemudian yang kedua, kapan calling visa? Calling visa sudah nggak ada, melainkan sektor PRT. Itu untuk sahabat-sahabat yang berada di Indonesia, yang perempuan-perempuan, PRT. Kemudian untuk yang ketiga, orang kosong tidak bisa buat paspor. Titik. Wes, jangan dibantah. Nanti kalau dibantah, kamu akan rugi sendiri. Karena banyak kasus penipuan pembuatan paspor online. Sudah dibayar, WA diblokir, giliran itu puyeng cari informasi WA saya. Ya tak syukurin. Oke, itu dulu untuk sharing pagi ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TKI sukses. Bye.